Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, ketemu lagi di Trima Hardika Channel untuk belajar matematika, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi matematika kelas 6. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang volume bangun ruang. Bagi yang belum menyaksikan, silahkan link videonya sudah saya siapkan di deskripsi dari video ini. Silahkan disimak materi-materi yang sudah saya berikan di video-video sebelumnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang. Namun sebelumnya seperti biasa, silahkan dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Oke, jadi luas permukaan bangun ruang itu hanyalah jumlah semua luas sisi pembentuk jaring-jaringnya ya. Jadi kalau bangun ruang itu dibelah atau dibongkar sehingga menghasilkan jaring-jaring. Nah, luas dari sisi-sisi yang membentuk jaring-jaringnya itulah yang disebut dengan luas permukaan. Ya, tentu saja cara menghitung luas permukaan bangun ruang itu dengan menjumlahkan semua luas sisinya ya, tergantung bentuk dari sisi bangun ruang tersebut. Oke ya, untuk lebih jelasnya kita menuju ke bangun ruang yang pertama. Luas permukaan kubus ya. Seperti yang kita tahu, kubus itu bentuknya seperti ini ya. Kubus itu terdiri dari 6 sisi yang masing-masing sisinya itu bentuknya sama, yaitu berbentuk persegi. Nah, sehingga karena perseginya ada 6, tentu saja permukaannya berarti tinggal 6 kali luas persegi ya. Jadi kalau menggunakan rumus berarti LP itu sama dengan 6 kali S kali S, di mana LP itu adalah luas permukaan, S itu adalah panjang sisi atau rusuk kubus tersebut, dan angka 6 di sini itu menunjukkan banyaknya sisi yang berbentuk persegi pada kubus itu. Jadi udah jelas ya. Jadi luas permukaan kubus itu bisa dicari dengan 6 kali S kali S. Jika suatu saat ada pertanyaan kubus tanpa tutup misalnya seperti itu, maka angka 6-nya tinggal diganti dengan 5 karena kalau tanpa tutup berarti sisinya berkurang 1 ya. Berarti 5 kali S kali S. Tapi kalau kubusnya utuh berarti LP sama dengan 6 kali S kali S. Semoga dapat dipahami ya. Kita lanjutkan ke bangun ruang yang kedua, yaitu luas permukaan balok. Balok itu juga mempunyai 6 sisi ya, yang mana sisi tersebut berpasangan ya, atas dengan bawah, kiri dengan kanan, dan depan dengan belakang. Nah, sisi-sisi yang berhadapan itu dikatakan berpasangan, otomatis ukurannya sama ya. Jadi balok itu terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang berhadapan, yang masing-masing ukurannya P kali L, P kali T, dan L kali T ya. Jadi saya jelaskan, persegi panjang yang bawah dan yang atas ini ukurannya sama, yaitu P kali L, panjang kali lebar. Sedangkan persegi panjang yang depan dan belakang ini, yang depan dan yang belakang yang ini, yang garis putus-putus ini, ukurannya juga sama. Ukurannya adalah panjang kali tinggi ya, P kali T. Dan satu lagi, sepasang lagi, yang kiri dan yang kanan persegi panjang ini ukurannya adalah L kali T. Nah, karena masing-masing ada dua, ya, satu pasang kan berarti dua ya, sehingga luas permukaan itu bisa dicari dengan cara 2 kali PL ditambah 2 kali PT ditambah 2 kali LT ya. Sehingga kalau disingkat LP sama dengan 2 kalinya P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Jadi ya, LP adalah luas permukaan, P adalah panjang balok, L-nya adalah lebar balok, dan T adalah tinggi balok. Ya, demikian ya dari cara mencari luas permukaan balok itu adalah 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Oke ya, semoga bisa dipahami. Lanjut ke bangun ruang yang ketiga, yaitu luas permukaan prisma. Ya, prisma kita gambar dulu seperti ini ya.
Jadi prisma tegak ini mempunyai 5 sisi ya, mempunyai 5 buah sisi, yaitu 2 buah segitiga dan 3 buah sisi tegak yang bentuknya persegi panjang ya. Sehingga luas permukaan itu berarti 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Oke, 2 kali luas alas dari mana? Ya karena segitiga ini antara alas dan tutup itu kan sama ukurannya. Kita hitung aja 2 kali luas alas karena alas dan tutup itu sama saja ukurannya. 2 kali luas alas lalu ditambah dengan jumlah luas sisi tegak. Berarti luas persegi panjang yang pertama ditambah luas persegi panjang yang kedua ditambah luas persegi panjang yang ketiga. Itu jumlah luas sisi tegak. Atau bisa juga dicari dengan LP 2 kali luas alas ditambah, nah jumlah luas sisi tegaknya ini biar cepat kita bisa mencarinya dengan cara keliling alas dikali tinggi prisma. Ya, mungkin ada yang bertanya ya, keliling alas dikali tinggi prisma, kenapa bisa demikian ya? Jadi prisma ini kalau kita buka sehingga menghasilkan jaring-jaring, maka akan membentuk seperti ini ya. Jadi 2 buah segitiga ya dan 3 buah persegi panjang. Nah, 3 buah persegi panjang ini kalau dilembarkan itu ternyata hanya membentuk sebuah persegi panjang yang besar ya. Nah, persegi panjang yang besar ini luasnya kan panjang kali lebar. Nah, ukuran panjang ini dari ujung kiri sampai ujung kanan ini kan tadinya berasal dari ini ya. Nah, sehingga menjadi keliling alas ya. Sedangkan lebarnya persegi panjang yang besar ini asalnya dari tinggi prisma, sehingga bisa ditentukan LP sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Mungkin ada yang bertanya, apakah kubus dan balok juga boleh dicari dengan cara seperti ini? Ya tentu saja boleh, karena kubus dan balok juga termasuk prisma. Oke ya, jadi sini saya berikan catatan bahwa luas alas dan keliling alas itu tergantung dari bentuk alasnya ya. Jadi kalau alasnya berbentuk segi 4 ya nantinya keliling alasnya menyesuaikan. Oke ya. Lalu yang kedua, rumus ini juga boleh diterapkan pada kubus dan balok karena kubus dan balok juga termasuk prisma. Oke, jelas ya. Luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Lanjut ke bangun ruang yang keempat, yaitu luas permukaan tabung. Nah, seperti pada penjelasan di video saya sebelumnya bahwa tabung itu juga termasuk prisma ya, namanya prisma lingkaran. Sehingga cara menentukan luas permukaan tabung ya sama saja dengan cara menentukan luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Jadi, karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka luas alasnya pi_r kuadrat dan keliling alas itu 2pi_r. Nah, sehingga luas permukaan itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, tabung ini kalau kita bongkar, kita jadikan jaring-jaringnya itu kan terdiri dari 2 buah lingkaran dan sebuah selimut tabung ya, seperti ini. Nah, 2 buah lingkaran itu alas dan tutup, dan sebuah selimut tabung ini kan kalau kita lembarkan menjadi sebuah persegi panjang ya, sehingga persegi panjang ini penjelasannya seperti tadi ya, panjangnya ini berasal dari keliling alas, sedangkan lebarnya ini berasal dari tinggi tabung. Sehingga 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi itu sama dengan 2pi_r kuadrat ditambah 2pi_rt. Bagi yang lupa keliling dan luas lingkaran, silahkan disimak kembali videonya kelas 6 semester 1 tentang lingkaran. Atau karena depan dan belakang ini sama-sama memuat 2pi_r, maka LP sama dengan 2pi_r dikalikan dengan R ditambah T. Oke ya, di mana LP adalah luas permukaan, P itu 22/7 atau 3,14, R adalah jari-jari alas tabung, T adalah tinggi tabung. Oke ya. Lanjutkan ke bangun ruang yang kelima, yaitu limas. Kita gambar dulu sebagai contoh, ini limas segitiga ya, sedangkan yang bawah ini limas segi 4. Nah, permukaan limas itu kan terdiri dari sebuah luas alas dan beberapa sisi tegak yang berupa segitiga. Kenapa saya katakan beberapa di sini? Ya, karena
limasnya segi berapa dulu ya, karena dalam contoh ini kan segitiga dan segi 4, mungkin ada 5 segi 5, segi 6, dan seterusnya. Maka di sini saya katakan permukaannya itu terdiri dari sebuah luas alas dan beberapa sisi tegak berupa segitiga yang jumlahnya sesuai dengan bentuk alasnya. Nah, pada gambar di samping, 5 segitiga mempunyai sisi tegak sebanyak 3, sedangkan yang 5 segi 4 mempunyai sisi tegak sebanyak 4. Nah, berarti nanti kalau limasnya segi 5, otomatis sisi tegaknya ya 5, dan seterusnya. Nah, sehingga luas permukaan berarti luas alas ditambah N kali luas segitiga. Nah, N ini yang bisa diganti dengan bermacam-macam, tergantung 5 segi berapa ya. Sehingga saya catatan di sini, nilai N itu tergantung bentuk alas limas tersebut. Jadi sekali lagi, luas permukaan limas itu sama dengan luas alas ditambah N kali luas sisi tegak atau luas segitiga. Oke, lanjut ke bangun ruang yang keenam, ya, luas permukaan kerucut. Kita gambar dulu kerucutnya. Nah, permukaan kerucut itu terdiri dari sebuah lingkaran alas dan sebuah selimut kerucut. Sehingga luas permukaannya ya tinggal dijumlahkan saja, luas lingkaran atau luas alas ditambah luas selimut, ya kan? Nah, kalau kerucut ini kita buka seperti ini ya jadinya, terdiri dari selimut dan alas, ya. Nah, luas alas itu kan lingkaran, berarti pi r kuadrat, sedangkan luas selimut itu pi rs. Nah, tinggal dijumlahkan pi r kuadrat ditambah pi rs, atau karena sama-sama memuat pi r-nya bisa kita keluarkan ya sesuai sifat distributif, LP sama dengan pi r kurung buka r ditambah s, di mana LP adalah luas permukaan, P-nya 22/7 atau 3,14, R itu jari-jari, T itu tinggi, dan S adalah garis pelukis. Yang sebelah sini ya, sebelah sini namanya S atau garis pelukis. Kalau pada jaring-jaring berarti S itu sebelah sini ya. Ini adalah S. Nah, sebagai pengetahuan saja bahwa panjang S atau garis pelukis ini bisa ditentukan dengan cara akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Tidak akan saya bahas banyak di sini karena ini masuknya nanti di bab Pitagoras ya. Jadi sebagai pengetahuan saja bahwa S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Oke ya. Kita lanjutkan ke bangun ruang yang terakhir ya, yaitu bola. Oke, jika sebuah bola dibelah, lalu dihitung luas kulit luarnya, itu ternyata luasnya sama dengan 4 kali dari luas lingkaran yang berdiameter sama dengan bola tersebut. Nah, dari kalimat ini udah jelas ya, bahwa karena luas lingkaran itu pi r kuadrat, berarti luas permukaan bola ya tinggal dikalikan 4 ya, berarti LP sama dengan 4 pi r kuadrat ya, dimana LP itu luas permukaan, pi 22/7 atau 3,14, R adalah jari-jari bola. Jadi sekali lagi, luas permukaan bola bisa dicari dengan 4 pi r kuadrat. Oke ya, berarti 7 sudah kita bahas ya, 7 bangun ruang sudah kita bahas, kita masuk ke kesimpulan ya. Untuk lebih mudah menghafal, kita simpulkan saja seperti ini, kita buat tabel. Luas permukaan bangun ruang itu ya 7 bangun ruang yang sudah kita bahas di depan tadi. Masih ada yang ingat? Kubus itu terdiri dari 6 sisi dan masing-masing sisi berbentuk persegi, sehingga LP sama dengan 6 kali S kali S. Oke ya. Lalu balok itu 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tabung itu juga sama dengan prisma sebenarnya, tapi karena alas dan tutupnya berupa lingkaran, maka 2PR kuadrat ditambah 2PRT atau 2PR dikali R tambah T. Limas itu berarti luas alas ditambah N kali luas sisi tegak. Kerucut itu luas alas ditambah luas selimut ya, berarti pi r kuadrat ditambah pi rs atau pi r kurung buka r ditambah s. Dan yang terakhir yang baru saja kita bahas, luas permukaan bola sama dengan 4 pi r kuadrat. Oke ya, demikian 7 buah bangun ruang yang sudah kita bahas bagaimana cara mencari luas permukaannya. Mohon maaf jika penjelasan ini terlalu cepat atau kurang bisa dipahami. Silahkan diulang-ulang kembali video ini ataupun ditanyakan di kolom komentar. Jika sekiranya konten-konten video pembelajaran ini
dirasa bermanfaat, silahkan dukung channel ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.